Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat atau di rumahnya masing-masing, kita bersyukur di mana kita masih boleh mengucap syukur melalui puji-pujian dan sekaligus juga menyatakan kerinduan kita untuk bersekutu dengan firman-Nya. Pujian yang terakhir itu menunjukkan ungkapan iman percaya kita akan kuasa firman Tuhan. Ya, dikatakan firman-Mu berkata kau besertaku. Janji firman-Nya mengatakan bahwa Allah yang setia untuk menyertai kita. Dan pada kesempatan petang hari ini kita akan merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu kesetiaan firman Allah. Kesetiaan firman Allah. Beberapa minggu kita berbicara tentang firman Allah, tentang kitab suci, tentang nubuat-nubuatan. Dan pada petang hari ini kita mau merenungkan kesetiaan firman Allah. Jika firman Allah bisa setia, itu bertanda bahwa firman Tuhan itu hidup. Sesuatu yang hidup bisa menyertai kita, bisa menolong kita, dan bisa berlaku setia. Nah, sampai sejauh mana kesetiaan firman Allah ini? Ini sesuatu yang luar biasa. Manusia punya kesetiaan terbatas dan mudah sekali berubah. Tetapi firman Allah itu tetap dan kesetiaannya kekal. Nah, ini yang perlu kita renungkan, sehingga dengan pemahaman ini kita punya satu kerinduan yang lebih lagi untuk meyakini firman Tuhan, untuk menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan kehidupan kita, menjadi kompas kehidupan kita, menjadi penuntun kehidupan kita. Puji Tuhan. Baik, kita akan lihat sebagai pembuka di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Ini tulisan daripada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes merupakan kelompok murid inti daripada Tuhan Yesus yang punya pengalaman pribadi secara khusus dan istimewa bersama dua teman lainnya, yaitu Yakobus dan juga Petrus. Yohanes ini, Yakobus dan Petrus pernah melihat kesaksian pribadi Yesus yang dinyatakan oleh suara dari langit. Ya, ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, itu ketiga murid ini ada, Yohanes termasuk di dalamnya. Di mana suara gema dari langit itu bersabda, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Dengarkanlah perkataannya, dengarkanlah firman-Nya. Itu pengalaman daripada Rasul Yohanes, sehingga Yohanes menuliskan di dalam Injil, ya. Yohanes 1 ayat yang ke-1 berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini pernyataan Rasul Yohanes yang dituliskan dalam Injil Yohanes. Berdasarkan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, berdasarkan pengalaman bersama dengan Yesus. Jadi bagian ini merupakan kesaksian Yohanes yang diintervensi oleh terang dan hikmat Roh Kudus. Sehingga Yohanes menuliskan bahwa firman itu adalah Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Allah tidak pernah kita lihat. Tetapi sekarang firman-Nya ada di dalam kitab suci. Amin. Jadi kita tidak perlu mencari Allah itu bentuknya, rupanya seperti apa. Tetapi kalau kita mau melihat, mengenal, memahami pribadi Allah, mari kita percaya dan renungkan firman Tuhan yang adalah merupakan rangkaian nubuatan-nubuatan, ilham-ilham Roh Suci yang
dikemas dalam satu buku Alkitab. Sehingga dia katakan, pada mulanya adalah firman. Awalnya adalah firman. Kalau kita berbicara tentang awalnya, kita mundur ke dalam karya penciptaan alam semesta ini. Alam semesta ini ada hanya karena kuasa perkataannya. Jadilah terang, terang pun jadi. Hanya kuasa perkataannya. Di sana kita bisa melihat betapa dahsyatnya kuasa sabda Allah itu. Kuasa firman itu. Di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ketiga dikatakan juga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ini menjadi penuntun pemahaman yang harus kita terima dengan iman. Sehingga kita kalau ada di bumi ini, kita bisa lihat pegunungan, kita bisa lihat lautan lepas, kita bisa melihat pohon-pohon bertumbuh. Itu semua ada yang mencipta. Ya, jadi kita juga, berarti kita ada di bumi ini ada yang mencipta. Sudah barang tentu sang pencipta itu pengendali segala sesuatu, pengendali segala ciptaannya. Amin. Kalau baru-baru ini kita mendengar di Turki ya, gempa bumi yang begitu mengerikan. Ya, puluhan ribu, belasan ribu atau puluhan ribu ya, yang meninggal. Ini baru-baru ini gempa bumi di Turki. Begitu mengerikan. Tetapi kalau kita mendengar apa yang kitab suci katakan, apa yang firman katakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini berarti firman Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Kalau Dia yang mencipta, pasti Dia berdaulat. Jadi kalau Dia berdaulat, bisa tidak? Gempa buminya di sebelah sana, di sebelah sini jangan. Bisa enggak? Bisa, itu semua dalam kedaulatan Allah. Ya. Jadi kita memang melihat tanda-tanda ini, tanda-tanda alam ini begitu mengerikan. Kemarin ini ada gempa bumi yang menggoncang Jawa Barat, yaitu di daerah Sukabumi, Cianjur ya. Ada bagian-bagian yang begitu mengalami kegoncangan begitu besar, tetapi ada bagian yang tidak mengalami kegoncangan. Kok bisa demikian ya? Kok aneh ya? Sepertinya kok tidak adil ya? Kita tahu jawabnya. Karena alam semesta ini dicipta oleh Allah, maka Allah yang mengendali segala sesuatu. Ya, inilah kuasa penciptaan. Kuasa firman Tuhan. Itu Yohanes. Dia katakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi ini mengacu kepada firman yang mencipta segala sesuatu. Sabda Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Memang pada 2000 tahun yang lalu, firman itu menjadi manusia di dalam pribadi Yesus. Beberapa minggu lalu, kita sudah bahas firman yang menjadi manusia, supaya manusia percaya dan mengenal firman itu. Lalu setelah Yesus Kristus naik ke surga, apa pegangannya? Apa yang dapat kita jadikan sebagai andalan dan sandaran? Firman Tuhan. Di dalam terang dan hikmat Roh Kudus. Nah, kita akan melihat kesaksian dari Rasul Petrus tentang firman ini. Jadi tadi ya, Yohanes sudah bersaksi tentang firman. Lalu sekarang Petrus, di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali
bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, benih yang kekal, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini Petrus. Petrus bersaksi demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Kita ini dilahirkan melalui peran kedua orang tua, melalui kandungan seorang wanita, seorang ibu. Dilahirkan secara jasmani. Perlunya kita mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus melalui kuasa firman. Kalau enggak mendengar firman, kita enggak timbul iman kepada Yesus Kristus. Ya. Hanya ketika kita mendengar firman Tuhan, membuka hati untuk mencermati firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka di dalam hati ini ada dorongan, ada kepercayaan untuk yakin, untuk percaya akan karya penebusan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tujuannya apa? Supaya kita dibebaskan dari keterikatan maut, dari kebinasaan kekal. Dan kita yang sudah dibebaskan melalui penebusannya, kita dikatakan sebagai ciptaan baru. Kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, bukan dari bibit yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Hanya firman Allah dan kuasa firman-Nya yang menjadikan seseorang menjadi ciptaan baru. Puji syukur kepada Tuhan. Seseorang menjadi ciptaan baru. Kok bisa? Ya bisa oleh kuasa firman. Maknya, wong langit dan bumi dicipta tuh oleh firman. Dan Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, ya. Lazarus, bangkitlah. Lazarus keluar. Hanya oleh sabda. Sabda dari satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Ya, orang lumpuh dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, disembuhkan. Itu kuasa-kuasa perkataan. Jangan sampai kita hanya menangkap kuasa firman itu sebagai dongeng. Tetapi mari kita hidupi kuasa firman itu. Saya tuliskan sana, menjadikan kita sebagai ciptaan baru karena kita percaya akan firman-Nya. Menjadikan kita ciptaan baru. Kalau Paulus katakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Bukan dari benih yang fana, tetapi oleh firman Allah. Ya, jadi firman Allah itu berkuasa mengubah kehidupan kita. Bukan saja mencipta, tapi juga mengubah, memperbaharui kehidupan kita. Nah, kita akan melanjutkan fungsi dari kesetiaan firman Allah itu untuk apa? Firman Allah itu apakah cukup untuk menjadikan kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus? Kita akan lihat. Firman yang memberi hikmat dan mendidik dalam kebenaran di dalam slide berikutnya, yaitu firman itu memberi hikmat. Firman itu mendidik dalam kebenaran. Ya, kalau kita punya anak-anak dimasukin sekolah, dididik, diberikan ilmu pengetahuan supaya apa? Bertambah pengetahuannya. Tetapi pada bagian ini kita mau merenungkan kuasa firman yang memberi hikmat. Hikmat itu melebihi pengetahuan. Bukan saja stop di pengetahuan. Kalau kita mau menambah pengetahuan, cukup belajar dari Google, cari itu, kita bisa belajar. Bertambah pengetahuan kita, tetapi belum tentu bertambah hikmat. Ya, banyak orang pintar berpengetahuan tapi kurang berhikmat.
kurang bisa menerapkan pengetahuan kita peroleh secara tepat dan benar. Nah, ini perlu hikmat. Puji syukur kepada Tuhan. Ternyata firman itu memberikan tuntunan, memberi hikmat dan mendidik orang dalam kebenaran. Yuk kita lihat nasihat Rasul Paulus ketika dia mengingatkan kepada pribadi, yaitu Timotius. Nah, dia mau mengajarkan Timotius. Dia mendidik Timotius. Ya. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-15. 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 berbunyi demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini nasihat Rasul Paulus ketika dia menasihati anak rohaninya yang bernama Timotius. Nah, ingat ya nak, kamu dari kecil sudah mengenal kitab suci. Makanya di sini ada beberapa anak kecil ya. Diperkenalkan kitab suci, diperkenalkan firman Tuhan. Apa gunanya? Jangan sampai kita bawa firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca ayat hafalan. Ayo kita menghafal ayat. Buat apa ya? Mari kita pahami kuasa firman Tuhan itu, sebab engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi ketika seseorang merenungkan firman Tuhan, membaca kitab suci, merenungkannya, berusaha ingin mengenal dan mengetahuinya, secara tidak langsung dia beroleh hikmat, kebijaksanaan, berpikir secara benar. Pengetahuan kita peroleh dari sekolah, dari ilmu pengetahuan. Kita dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan itu secara tepat dan benar. Kita perlu hikmat kok. Banyak orang yang pintar, pengetahuannya luar biasa, tapi salah di dalam menggunakannya. Sehingga tidak bijaksana, tidak berhikmat. Orang-orang ya punya ilmu bikin bom. Wah, itu nggak sembarangan. Harus punya pengetahuan yang cukup bisa membuat alat peledak. Tetapi kalau tujuannya itu menghancurkan manusia, ya apa gunanya? Ya, seperti orang-orang teroris itu, orang pintar nggak? Orang pintar. Pengetahuan nggak? Pengetahuan. Tapi sayang hikmatnya tidak tepat. Koruptor misalnya ya. Wah, sekarang korupsi itu berjamaah. Sekarang tuh rame-rame korupsi itu. Perlu hikmat, perlu pengetahuan nggak? Perlu pengetahuan. Dengan teknologi yang membobol bank, ya, dengan teknologi sekarang. Tidak merampas secara, tapi dengan teknologi. Menguras rekening seseorang, tiba-tiba kok jadi kosong. Dengan ilmu pengetahuan, tapi salah hikmatnya. Nah, kalau demikian, kita menyadari perlunya membenahi kualitas kepribadian seseorang. Yaitu dengan hikmat firman Tuhan. Memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan. Menuntun. Orang hidup tuh perlu dituntun kok. Orang hidup tuh perlu penggembalaan. Orang hidup tuh perlu pengarahan. Ya, anak masih kecil dituntun, ayo lakukan ini, suruh mandi, suruh ini, ayo ikut. Setelah dewasa pun dia tuh perlu diberikan nasihat-nasihat, arahan-arahan. Sebab manusia begitu bangun melek aja juga harus menentukan berbagai macam pilihan. Betul gak ya? Ini realita loh. Anda begitu bangun, apa dulu? Buka handphone dulu? Atau ngopi dulu? Atau langsung kerja? Atau apa? Pilih
pilihan, bukan? Manusia diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dari sebab itu kita mau tidak mau harus mengakui kita perlu dituntun. Dan hikmat firman Tuhan itu menuntun engkau kepada keselamatan. Bukan kepada kehancuran, bukan kepada kerusakan, bukan kepada kebinasan, tapi kepada keselamatan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Nah, di sini kita bisa melihat fungsi peran daripada firman Tuhan itu sendiri. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang dinubuatkan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini yang perlu kita pahami betul-betul. Beberapa waktu yang lalu betapa gencarnya ya, ada seminar-seminar membangun kepribadian. Nah, ya, membangun kepribadian perlu nggak? Memang perlu. Kepribadian seseorang harus dibangun. Tetapi cara membangun dan bahan yang diterapkan untuk membangun bangunan itu menentukan kualitas kepribadian itu sendiri. Bagaimana cara membangunnya kepribadian itu? Ya, sebetulnya tanggung jawab seorang tua ya. Orang tua kalau dikasihi anak, dikaruniai anak, itu sebetulnya dia bertanggung jawab kepada Tuhan untuk membangun kepribadian anak ini. Bukan cuma jangan gedekeun ya. Kalau cuma ngegedein, kasih makan, kasih vitamin, sekolahin cukup. Tetapi kalau membangun kepribadian, tidak mudah. Nah, inilah kita temukan peran daripada kesetiaan firman Allah itu ternyata berfungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Orang itu baru mau diajar kalau dirinya sadar aku perlu diajar. Betul enggak? Kalau orang tua belum menyadari anaknya perlu disekolahin, ya silahkan ajar sendiri di rumah, nggak usah sekolah. Kan kalau kita mau mengajar, mau diajar, itu pertama kita harus sadar, aku perlu belajar. Aku perlu diajar. Sehingga relasi hubungan murid dengan guru itu baik. Jangan sampai anak dari rumah disuruh-suruh, ayo belajar, tapi anaknya belum menyadari bahwa dirinya perlu diajar. Apa yang terjadi di sekolah ya cuma komplain. Aku dikirim dari rumah, sudah bayar uang pangkal, sudah bayar uang sekolah, kok dikasih PR, kok dikasih kemarah, kok dikasih tugas demikian banyak. Nah, itu akan komplain. Kenapa? Karena tidak mengerti maksudnya. Tetapi ketika kita merenungkan, kita memahami ya, bahwa firman Tuhan itu mengajar. Orang yang mau diajar harus dikoreksi kesalahannya. Seperti kita pergi ke dokter. Orang pergi ke dokter kenapa? Karena dia perlu disembuhkan. Kan begitu ya? Ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam tubuhnya. Mungkin tidak kelihatan, bukan bisu, bukan kena luka dari luar, tetapi di dalamnya, aduh, ini kok berdebar-debar ya dok ya? Ini kenapa ya tiba-tiba, atau sakit perut, kenapa? Perlu. Nah, karena kebutuhannya ke dokter itu dia harus terbuka. Apa? Salahnya apa? Ya, jadi kalau kita pergi ke dokter, kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau terbuka. Aduh, dok, saya sakit perut. Lalu dokter tanya, kamu salah makan apa? Nah, kan mesti terbuka dong. Jangan, dokter teh kumaha, orang teh gering ya teh, mana atuh nu kudu nyaho. Tidak, dokter pun harus tahu apa penyebabnya. Ya itu pula perlunya menyatakan kesalahan. Tahu dulu akar masalahnya di mana, supaya mulai dibenahinya dari mana. Memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan.
Ini luar biasa. Kelakuan kita yang salah ya kita perlu perbaiki. Sehingga apa? Kita punya satu kepribadian yang berkualitas. Kalau kita punya mobil ya, mobil itu nggak dirawat, nggak diperbaiki, wah, sebentar mogok, jadi ini dan itu, akinya diantepkan wae, jadi akhirnya mogok. Kita perlu diperbaiki, memperbaiki kelakuan. Jadi kalau kita menyadari, makin sadar ya, oh aku perlu diajar, aku perlu diterangi supaya aku mengerti betul bagian-bagian mana kesalahanku, supaya aku dapat mengalami satu pembaharuan. Mau diajar sama firman Tuhan. Karena dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, mendidik orang dalam kebenaran. Ini luar biasa. Kita bersyukur ya, menemukan satu perangkat yang betul-betul bisa mengupgrade kehidupan kita, mengupgrade karakter kita menjadi kepribadian yang unggul. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-17. Nah, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap apa? Untuk setiap apa? Perbuatan baik. Diperlengkapi. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, diperlengkapi, bukan suruh kamu berbuat baik ya. Tanpa perlengkapan mana bisa. Ternyata firman Tuhan yang kekal dan hidup itu bukan saja menuntut kita, tetapi ternyata dia menuntun kita. Kalau menuntut itu banyak tuntutan, tugasnya ini, beban ini, itu, lakukan ini, lakukan itu, tanpa kekuatan. Tetapi firman Tuhan lain. Jadi bedanya hukum dengan firman Tuhan. Hukum Taurat dengan firman Tuhan itu beda. Hukum Taurat membawa orang mengenal Tuhan, percaya Tuhan. Tetapi firman Tuhan menuntun orang supaya tetap hidup dalam kepribadian yang berkualitas. Kepribadian yang unggul, yaitu diperlengkapi oleh setiap perbuatan baik. Wow. Mau kita berhasil? Andalkan firman Tuhan. Mau kita menjadi berkat, berdampak, berdaya guna bagi orang lain? Andalkan firman Tuhan. Rela kita dibentuk. Rela kita ditempa oleh firman Tuhan. Nah, itulah peran firman yang memberi hikmat dan mendidik dalam kebenaran. Jadi kita mengerti sebagai orang tua juga mendidik orang itu, mendidik anak-anak kita bukan disekolahkan di sekolah yang paling top. Bukan. Ajar mereka mengenal firman Tuhan. Mereka akan terdidik. Mereka akan bisa menyaring mana yang benar dan mana yang tidak. Bisa memilih, bisa menentukan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita lanjut bagian yang lainnya, yaitu firman yang kekal dan membahagiakan. Firman itu standar hidup yang kekal. Paling sulit ya, kalau kita mau menjadikan sesuatu sebagai standar hidup, tapi tidak kekal, labil. Ya, seperti orang-orang yang di bidang akuntansi, dia harus terus mengikuti perubahan-perubahan aturan-aturan perpajakan. Berubah lagi, akhirnya kiri, aturan kiri gitu. Repot. Tetapi kalau kita mau memiliki satu standar, yang kekal, tidak mengalami perubahan. Yang tidak mengalami perubahan, itu yang baik, yang sempurna. Ilmu teknologi terus berubah. Kenapa terus berubah? Belum sempurna. Walaupun hebat, tapi belum sempurna. Maka sebab itu berubah terus berubah. Orang berburu, berlomba mengejar ilmu pengetahuan, mengejar teknologi. Tetapi firman Tuhan ini kekal dan membahagiakan.
Setiap orang hidup ini ingin mengejar kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu bisa dibeli, tak bayar. Ya, orang berani bayar untuk satu nilai demi meraih mencapai kebahagiaan. Kembali, kita lihat. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-24. Sebab semua yang hidup seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Kembali Petrus menegaskan, membandingkan antara yang fana dan yang kekal. Semua yang hidup itu akan berakhir. Semua yang hidup itu akan berakhir. Manusia seperti apapun pengaruhnya, kepintarannya, ketenarannya akan berakhir. Kita hidup, kita akan berakhir. Ya, seperti saya ini sudah umurnya 62. Terus mengalami penuaan. Rambutnya makin lama makin putih. Kekuatannya makin lama makin berkurang. Ini kenyataan. Nggak bisa dihindari. Ini menunjukkan apa? Ya itulah. Kita hidup mengalami perubahan. Yang kecil terus bertumbuh jadi besar, jadi dewasa, dan pada satu titik dia tidak akan lagi bertumbuh ke atas, tapi mulai kurvanya menurun. Kekuatannya menurun. Sampai satu titik kita pun harus meninggalkan dunia ini. Ini satu pemahaman dan orang semua tahu itu. Tetapi kalau kita mau bijaksana dengan memanfaatkan waktu yang makin lama makin berkurang ini, ingat, Rasul Petrus katakan, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Artinya firman Tuhan itu kekal. Dari sebab itu mari yang kekal, yang permanen ini kita jadikan andalan, jadikan pegangan, jadikan tolok ukur. Sehingga di dalam menjalani hari-hari kita, di dalam menjalani kehidupan kita, kita tetap memiliki satu kepribadian yang unggul, konsisten, tetap punya kualitas. Saya yakin kita senang sekali berkawan, bergaul, bertukar pikiran dengan orang-orang yang berkepribadian berkualitas. Kenapa bisa demikian ya? Kok bisa ya? Kok ada orang yang demikian? Karena dia mau diajak dibentuk oleh firman Tuhan. Ayat yang terakhir di dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga. Ini kembali Yohanes di Pulau Patmos, dia menuliskan ini. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Ini Yohanes. Katakan, berbahagialah ia, berbahagialah mereka. Siapa mereka? Yang membacakan, mereka yang mendengarkan, dan yang menuruti. Ada yang membaca, ya. Ada yang mendengarkan. Saat ini saya membacakan, saya menguraikan. Dan saudara-saudara semua, baik yang ada tempat ini atau di rumahnya masing-masing, yang mendengarkan. Tetapi kita juga harus memahami maksud daripada ayat ini secara utuh. Nggak cukup membaca dan mendengar. Kalau membaca dan mendengar, pendengarnya cuma jadi tahu, tapi belum menghidupi. Dikatakan di sini, berbahagialah ia yang membacakan, yang mendengarkan, dan yang menuruti, mentaati, melaksanakan apa yang didengar, apa yang
apa yang dibacakan, apa yang didengar, dan dilaksanakan. Baru kita dapat mengalami kebahagiaan. Ya, seperti halnya kalau misalnya ada durian, aduh, enak tuh durian tuh, beli di situ, aduh enak. Sekarang diskonnya lagi besar, aduh itu durian. Kalau makan durian itu seperti makan bolu. Sulit dibayangkannya. Tetapi kita bisa cerita bikin orang ngiler. Kalau cuma dia ngiler, buat apa? Maka dia juga supaya mencicipi. Ya. Jadi kita membacakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tanpa kita mentaati firman Tuhan, itu sarwa yang bohong. Kita tahu, tapi kita tidak menghidupi. Kita tahu, tapi kita tidak menjalani, sehingga kita tidak mengalami bentukan-bentukan proses yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Yaitu apa? Memperlengkapi setiap orang dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Kita mau melakukan segala sesuatu, pikir dulu kelengkapannya apa, modalnya apa, mau usaha modalnya dulu dong. Wah. Tetapi firman Tuhan mengajar kita lain. Mari kita lakukan. Maka kita akan menikmati kebahagiaan. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun situasi keadaan tidak menentu, di dalam ramalan-ramalan ahli-ahli ekonomi, ini tahun 2023 tuh tahun yang suram. Tahun yang makin menghimpit, yang makin menyulitkan. Ya, banyak-banyak pabrik-pabrik besar, ya, garment-garment itu banyak gulung tikar, diobral. Pabriknya juga diobral. Jadi aset itu bukan bertambah, malah menyusut, malah menurun, diobral juga belum laku. Cari pabrik secara online. Banyak tuh ditemukan. Karena apa? Karena desakan-desakan, tekanan-tekanan. Ini realita hidup. Jadi kalau demikian, bagaimana ya kita menghadapi tantangan hidup ini? Kita perlu hikmat. Tekanan boleh datang. Kita perlu hikmat. Sehingga walaupun bagaimana Tuhan bisa menuntun kita. Sehingga dengan kepribadian yang tetap baik, kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul, yang sangat dibutuhkan. Orang banyak mencari orang-orang yang berkepribadian unggul. Orang-orang yang memiliki sikap, pola pikir, sudut pandang yang baik. Itu hanya terjadi jika firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita renungkan, kita taati, kita lakukan. Sebab apa? Firman Tuhan adalah firman Allah yang setia menyertai kita. Kesetiaan firman Allah kita harus jalani, hidupi, maka kita dapat menikmati kuasa firman Allah itu sendiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Tuhan memberkati kami semua. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu yang hidup memberkati setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini. Besar, kecil, mereka mendengar dan mereka memiliki hati. Roh Kudus yang akan bekerja memberkati kami semua. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Seberapa yang merasa diberkati boleh sama-sama angkat tangan. Semuanya merasa diberkati. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang ditabur buat setiap kami pada sore hari ini. Ajar kami, kuatkan kami. Roh Kudus terus memberi hikmat supaya kami hidup bukan hanya menjadi pendengar Tuhan, bukan hanya menyaksikan orang-orang, tapi kami boleh menghidupi firman itu di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman dengan topangan anugerah Tuhan. Sebentar Tuhan, kami ingin memberi, berkati tangan-tangan yang beri dan belum bisa memberi. Kami percaya Tuhan, kami memberi bukan karena kami ingin diberkati,
atau mencari berkat, tapi karena kami telah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu pengorbanan Yesus yang menebus dan menyucikan hati nurani kami. Kami siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Persembahan boleh dijalankan. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Cara memberi dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara onsite dan secara online. Untuk Bapak Ibu yang di rumah untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa mentransfer ke rekening 1570330043 Yusak Setiawan BCA. Lalu pengumuman selanjutnya ada ibadah Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore di tempat ini, dilakukan secara hybrid, yaitu secara onsite dan secara online. Bagi Bapak Ibu yang mau join langsung datang ke tempat ini, atau bisa menghubungi saya terlebih dahulu di kontak Permata Indah J18, atau bisa mengikuti secara online di link Zoom yang hari ini Bapak Ibu ikuti. Lalu ada worship night yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam, juga diadakan secara hybrid. Jadi saya rindu untuk semuanya bisa ikut bersama-sama kita memuji dan besarkan nama Tuhan di tempat ini yang dilakukan secara hybrid. Lalu secara online juga Bapak Ibu bisa mengikuti link Zoom yang hari ini Bapak Ibu ikuti. Lalu JCC Kids yang diadakan setiap hari Minggu. Minggu pertama tidak ada, diadakan secara onsite di minggu kedua, 3, 4, dan 5. Bagi Bapak Ibu bisa langsung mengajak anak keponakan atau cucu atau anak-anak yang lain, anak tetangga, anak orang lain juga boleh diajak ke tempat ini. Bersama-sama ibadah dengan kita diadakan setiap hari Minggu pukul 10.15. Lalu untuk Komsel, yaitu sahabat seperjalanan, kita mau adakan setiap hari Minggu bulan terakhir di hari Jumat. Jadi Bapak Ibu, kita boleh sama-sama sharing firman Tuhan yang udah kita dengar setiap hari Minggu. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama mendoakan. Di Komsel ini kita mau sama-sama berbagi supaya kita bisa belajar untuk saling menguatkan. Atau ada pertanyaan apa nih saya nggak ngerti, kita boleh membahasnya di sana. Saya mengajak semua bisa mengikuti, boleh mendaftar ke saya dulu di setiap akhir bulan di hari Jumat. Lalu untuk Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kembali khotbah atau mau mengikuti ibadah kembali, bisa langsung datang mengunjungi YouTube channel kami di Jerusalem Community Church. Bisa langsung pencet tombol like dan subscribe, jadi langsung muncul kalau misalnya ada video yang baru. Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi YouTube channel kami. Lalu untuk update ibadah dan juga untuk update selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengikuti Instagram kami di JCCBDG, langsung follow, dan di situ ada update-update, bahkan ada beberapa cuplikan-cuplikan atau ringkasan-ringkasan ibadah yang sebelumnya Bapak Ibu ikuti. Sekian pengumuman. Untuk doa berkat boleh saya serahkan kepada Bapak Pembina. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan, maka ibadah dapat berlangsung dari awal hingga akhir tanpa arah rintangan apapun. Pujian sudah kami naikkan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar, Firman-Mu sudah kami terima, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, Engkau hadir memberkati kami semua, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumahnya masing-masing. Mungkin di antara kami ada yang sedang dalam menghadapi pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan tentang rumah tangga, tentang pekerjaan, pergaulan, dan juga pergumulan di dalam pelayanan. Hamba serahkan setiap pribadi umat-Mu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, sebab kami ini adalah umat milik Tuhan yang lahir di dalam Tuhan, diciptakan, dituntun di dalam terang firman-Mu, dan hidup dalam penyertaan perlindungan berkat daripada Tuhan. Kami juga bersatu berdoa bagi negara dan bangsa kami. Kami melihat dan kami menyadari betapa pelik permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Tetapi kami memiliki Allah yang hidup, pencipta segala alam sesuatu,
pencipta segala alam semesta, oleh sebab itu Engkau berdaulat mengendalikan segala sesuatu. Biarlah seru doa kami yang sehati ini mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Jadilah kehendak Tuhan bagi bangsa Indonesia, bangsa yang sangat kami kasihi. Sebentar, kami akan berpisah. Sebelumnya kami juga berdoa bagi Bapak Gembala dalam pelayanannya di Kota Cianjur dan dalam perjalanan pulang ke Bandung. Semuanya dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Sebentar kami akan akhiri dan kami akan berpisah. Namun sebelum berpisah, kami mau menerima berkat kasih karunia dari Bapa di surga. Mari ibu bapak saudara terkasih, baik yang ada tempat ini ataupun di rumahnya masing-masing, kita tadahkan tangan. Kita menadahkan tangan untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Ibu bapak saudara-saudari terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa kita, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pengendali segala kehidupan, dan Allah sumber segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatmu yang mengampuni segala dosa-dosamu, yang membebaskan engkau dari perhambaan dosa dan memperdamaikan engkau dengan kasih Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam tuntunan dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menjaga, melindungi, memelihara ibu bapak saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah serta segala berkat, rahmat, kasih karunia Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan, peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.